Halo sahabat, kita lanjutkan pembahasan mengenai GCG dalam channel YouTube saya Fajri Meka. Kali ini saya akan share beberapa tips ya, atau 12 tips untuk mengatasi yang namanya benturan kepentingan atau konflik kepentingan, di mana permasalahan terkait konflik kepentingan ini merupakan permasalahan klasik di dalam implementasi Good Corporate Governance atau implementasi GCG. Nah, kita coba lihat 12 tipsnya seperti apa sih? Kita lihat bersama ya. Tips yang pertama, kalau terlibat dalam benturan kepentingan adalah dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila menemukan adanya potensi benturan kepentingan. Jadi nggak boleh ikut dalam pengambilan keputusan ya. Yang kedua, apabila ada potensi benturan kepentingan ya. Yang kedua adalah dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, ataupun pihak lain, tapi nggak mau rugi menggunakan beban perusahaan. Jangan ya, itu juga namanya benturan kepentingan. Yang ketiga, nah ini terkait dengan rangkap jabatan. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diperbolehkan oleh undang-undang atau diperbolehkan oleh aturan internal perusahaan. Tips yang keempat adalah dilarang melakukan transaksi atau menggunakan harta atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan. Ingat ya. Tips yang kelima adalah dilarang memberi, menerima, menjanjikan hadiah berupa cenderamata atau hiburan entertain dalam bentuk apapun yang terkait dengan kedudukan di perusahaan atau instansi, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan ataupun kegiatan lainnya. Kemudian kita lanjutkan ya, tips yang keenam, dilarang mengizinkan mitra kerja, vendor, atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada insan perusahaan ya, baik di dalam maupun di luar perusahaan, termasuk kepada keluarga. Kadang-kadang kita sudah bisa membentengi diri, tetapi ternyata keluarga kita ketika mendapatkan sesuatu, mendapatkan hadiah, itu diterima juga. Kita lanjutkan dengan tips yang ketujuh, yaitu dilarang menerima refund atau keuntungan pribadi lainnya yang bukan merupakan haknya dari pihak manapun, terutama dalam rangka kedinasan atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan. Kemudian yang kedelapan, dilarang bersikap diskriminatif nih dan tidak adil, serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak di dalam pengadaan barang dan jasa di perusahaan. Ini juga sering terjadi ya, hati-hati. Kita lanjutkan dengan tips yang ke-9, dilarang memanfaatkan informasi dari perusahaan ataupun data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar perusahaan. Jadi kalau punya data-data rahasia ya yang kita tahu, kita mesti jaga kerahasiaan tersebut. Kemudian tips yang ke-10 adalah dilarang terlibat ya, baik langsung maupun tidak langsung, di dalam pengelolaan perusahaan saingan atau kompetitor, dan atau terlibat di dalam pengelolaan perusahaan mitra kerja dan calon mitra kerja lainnya. Nah, bagaimana dengan tips yang ke-11? Tips yang ke-11 adalah dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja. Ini cukup panjang nih, ini saya bacain aja ya.
dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di perusahaan yang pada saat pelaksanaan perbuatan tersebut untuk seluruh atau sebagiannya yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama. Nih, jadi cukup banyak nih. Jadi hati-hati yang menjadi pengawas ya, auditor itu juga nggak boleh ikut dalam adanya potensi benturan kepentingan tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah dilarang memanfaatkan dan menggunakan hak cipta perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan perusahaan. Wah, menarik sekali. Ada 12 tips dalam mengelola benturan kepentingan dalam rangka implementasi GCG. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu lagi.